Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membaca kitab Majalisu Syahrul Ramadhana Al-Mubaraki karya Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita lihat al-majlisul awal, majlis yang pertama, fil farahi biqudumi syahri Ramadan, yaitu mengenai kegembiraan, mengenai sukacita dengan datangnya bulan Ramadan. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Salawat beserta salam atas hambanya dan rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, dan atas keluarganya dan para sahabatnya. Jadi Syekh memulai majlis ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan berselawat dan mengirimkan salam kepada Rasulullah SAW dan juga kepada keluarga dan para sahabat beliau. Wasallama tasliman katsira, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan dengan keselamatan yang banyak. Ya, nahmadullah subhanahu wa ta'ala an manna alaina bi bulughi hadzal syahri. Kemudian beliau mengatakan, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita dengan sampainya kita kepada bulan ini. Jadi sampainya umur kita kepada bulan Ramadan ini termasuk di antara karunia Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri. Betapa banyak saudara-saudara kita kaum muslimin, bahkan kerabat kita, ibu dan bapa kita yang tahun lalu masih hidup bersama kita, tapi ada di antara mereka yang telah Allah wafatkan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita ya karunia untuk sampai pada Ramadan tahun ini. Maka sepatutnya kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yu'inana wa iyyakum fihi ala salihil a'mal. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menolong kita dan kalian untuk melakukan amal saleh di bulan Ramadan tersebut. Ya, jadi kita telah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai di bulan Ramadan tahun ini. Maka sepatutnya kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita agar bisa beribadah, beramal soleh pada bulan Ramadan tahun ini. Wa an yutimmahu alaina wa alaikum bi khairin wa amalin salihin. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyempurnakan ya atas kami dan atas kalian dengan kebaikan dan amal yang saleh. Di samping kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi pertolongan untuk melakukan amal soleh di bulan Ramadan, kita juga hendaknya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan ya untuk menyempurnakan bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah yang ada dan dianjurkan di dalamnya. Fal muslim alal khairi daiman. Seorang muslim itu terus-menerus berada dalam kebaikan. Ya, maksudnya muslim yang mendapati bulan Ramadan tahun ini ataupun yang tidak mendapati bulan Ramadan tahun ini, mereka semua berada dalam kebaikan. Wala siyama iza manallahu alaihi bi idraki syahri Ramadan. Terlebih lagi jika Allah telah memberinya karunia untuk mendapati bulan Ramadan. Jika seorang muslim diberikan oleh Allah SWT karunia untuk mendapati bulan Ramadan, itu merupakan karunia yang besar yang Allah berikan kepadanya. Ya, wa ghairihi minal mawasim, mawasimul ibadah. Juga musim-musim lain, yaitu musim-musim untuk ibadah. Kalau Allah SWT telah memberikan kepada kita ya umur untuk sampai di bulan Ramadan, untuk sampai di musim-musim ibadah yang lainnya, itu karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar untuk kita. Wa waffaqahu liutinamiha. Kalau Allah memberikan ya kemudahan bagi kita untuk mempergunakannya sebaik-baiknya, wastikmaliha, juga untuk menyempurnakannya, fi masyuri'at min ajlihi, untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan-bulan tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya umur untuk sampai di bulan Ramadan, memberikan kepada kita umur untuk sampai di musim-musim ketaatan ya, lalu Allah SWT memberikan kita ya kemudahan untuk mempergunakannya, maka itu merupakan suatu nikmat yang besar ya dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk disyukuri.
Bikhilafi ahli al-hirmani allazina takunu hayatuhum alaihim wabala. Berbeda dengan ahlul hirman, itu orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan dari musim-musim yang Allah SWT berikan. Allazina takunu hayatuhum alaihim wabala, di mana kehidupan mereka menjadi sebab kehancuran bagi mereka. Kehidupan mereka bukan menjadi sebab kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat, tapi menjadi sebab kehancuran. Ya, tamurru alaihim ayyamul khairi wa syuhurul khairi wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Lewat di hadapan mereka hari-hari kebaikan, bulan-bulan kebaikan, tapi mereka berpaling dalam kelalaian. Sebagian manusia Allah SWT berikan waktu-waktu yang mulia untuk beribadah kepada Allah SWT, tapi mereka tidak pergunakan. Ya, Allah berikan waktu-waktu yang mulia, baik berupa hari-hari yang mulia, bulan-bulan yang mulia, tapi mereka tidak pergunakan untuk beribadah kepada Allah SWT, sehingga kehidupan mereka menjadi kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Fal insanu imma an yasta'mila awqatahu bil khair fata'udu alaihi bin naf'i. Manusia itu ada kalanya dia mempergunakan waktu-waktunya untuk melakukan kebaikan, sehingga waktu-waktu tersebut kembali membawa manfaat kepadanya. Manusia terkait dengan waktu hanya ada dua, yaitu manusia yang mempergunakan waktu-waktu yang Allah berikan kepadanya untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal saleh, untuk beribadah kepada Allah, sehingga waktu tersebut membawa kebaikan yang sangat besar bagi dia di dunia dan di akhirat. Wa imman yastamila awqatahu bisyarri fata'udu alaihi bid-darar. Dan ada kalanya manusia itu mempergunakan waktunya untuk melakukan keburukan, sehingga waktu tersebut membawa kerugian kepadanya, membawa dampak yang buruk kepadanya. Jadi manusia itu terkait dengan waktu yang Allah SWT berikan, sebagian mempergunakannya untuk kebaikan dan dia akan mendapatkan manfaat yang besar dari waktu tersebut, dan sebagian lagi ada yang mempergunakannya untuk melakukan keburukan, dan tentu dia mendapatkan kerugian dari waktu tersebut. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi SAW bersabda, kullun nas yaghdu, setiap orang berangkat pagi-pagi. Fabai'un nafsahu, di antara mereka ada yang menjual dirinya kepada Allah SWT dengan mengerjakan amal soleh untuk Allah SWT. Wa mu'tiquha, lalu dia membebaskan dirinya dari neraka. Au mubiquha, ataupun dia melemparkan dirinya ke neraka. Semua orang berbuat pada waktu yang telah Allah SWT berikan, sebagian melakukan kebaikan sehingga dirinya merdeka dari neraka dan masuk surga, dan sebagian manusia dia tidak melakukan kebaikan, dia melakukan dosa-dosa sehingga dirinya diceburkan, dilemparkan ke dalam neraka. Fal insanu huwa allazi yurabbi nafsahu wa yaqumu 'alaiha. Manusia dia sendirilah yang mendidik, membina jiwanya, dan dia yang mengurusinya. Siapa yang mendidik diri kita? Siapa yang membina diri kita? Siapa yang mengurusi diri kita, yang memperhatikan diri kita? Kita sendiri. Fa in ra'aha bil khair, jika dia menjaga dirinya dengan kebaikan, wa zakkaha bit ta'ah, dia sucikan dirinya dengan ketaatan, wa akhadha bi zimamiha ila ma yanfa'uha, dia bawa dirinya untuk melakukan apa yang berguna baginya, fa innahu yakunu qad ahsana ri'ayah, maka dia telah melakukan penjagaan yang baik terhadap dirinya. Ri'ayat nafsihi awalan, pertama penjagaan terhadap dirinya, summa ri'ayat li ghairihi, kemudian juga penjagaan, pemeliharaan bagi yang lain. Jadi siapakah yang mendidik jiwa kita, yang membina jiwa kita, yang memelihara jiwa kita? Yang memelihara jiwa kita adalah kita sendiri. Jika kita pelihara jiwa kita ini dengan kebaikan, dengan amal soleh, kita berusaha mensucikannya dengan melakukan ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bawa diri kita ini untuk melakukan apa yang berguna baginya, maka sejatinya kita telah mendidik, menjaga diri kita dengan penjagaan yang baik. Nah, orang yang seperti itu, pertama dia menjaga dirinya, dan kemudian dia juga bisa menjaga orang lain. Orang kalau tidak bisa mendidik jiwanya sendiri, maka dia juga tidak akan bisa mendidik jiwa orang lain. Lakin iza dhayya'a nafsahu, tapi kalau dia sia-siakan dirinya, falan yar'a ghairahu, dia tidak akan bisa menjaga, memelihara, membina orang lain. Fa iza taraka nafsahu wa ma sya'at minal ma'asi wal kasal, jika dia biarkan dirinya untuk melakukan apa yang dia sukai dari maksiat dan kemalasan, fa yakunu qad dhayya'a nafsahu, maka dia telah menyia-nyiakan dirinya. Kalau seseorang mengikuti kemauan dirinya dari berbagai macam maksiat, dari kemalasan untuk beribadah kepada Allah SWT, maka sejatinya dia telah menyia-nyiakan dirinya, menelantarkan dirinya. Wa iza dhayya'a al-insanu nafsahu
Famaza yahfazu ba'da nafsihi. Jika seorang manusia menyia-nyiakan, menelantarkan dirinya sendiri, mengabaikan dirinya sendiri, apalagi yang bisa dia jaga setelah dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Orang yang menyia-nyiakan dirinya sendiri, tidak beribadah kepada Allah SWT, dia tidak akan bisa menjaga orang lain. Dia tidak akan bisa memelihara orang lain. Pasti dia akan sia-siakan. Nafsuhu a'azu syai'in indahu. Jiwanya adalah sesuatu yang paling berharga pada sisinya. Ya, kalau dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri, memelihara dirinya sendiri, mengerjakan ketaatan dengan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa mengajarkan ketaatan kepada orang lain? Bagaimana dia bisa mendorong orang lain untuk melakukan ketaatan? Ya. Walihaza yaqulu subhanahu, oleh sebab itu Allah SWT berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan apa yang menyempurnakannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah ilhamkan ke dalam jiwa tersebut, ya, fujur, itu apa namanya, kemauan untuk berbuat buruk, wa taqwaha, dan juga kemauan untuk berbuat baik. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Ya, zakkaha, mensucikan diri, yakni tahharha minal ma'asi wa minaz zunub. Apa maksud mensucikan diri? Yaitu mensucikannya dari maksiat-maksiat dan dari dosa-dosa. Ya, jadi Allah SWT bersumpah dengan jiwa manusia, yang Allah SWT telah menciptakan jiwa manusia dalam keadaan sempurna. Lalu Allah SWT berikan ke dalam diri itu, ya, potensi untuk melakukan fujur, juga potensi untuk bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian kata Allah, sungguh telah beruntung orang yang berusaha mensucikan dirinya. Mensucikan dirinya dari apa? Mensucikan dirinya dari maksiat, mensucikan dirinya dari dosa. Wa kammalaha bit ta'at, dan beruntung juga orang yang menyempurnakan dirinya dengan ketaatan. Wal hasanat, dan kebaikan-kebaikan. Hadza huwa allazi zakka nafsahu, inilah dia orang yang mensucikan dirinya. Ya, orang yang mensucikan diri itu bukan hanya mensucikan fisik, tapi mensucikan hatinya dari maksiat, dari dosa, mensucikan hatinya dengan melakukan kebaikan, dengan melakukan, ya, kebajikan. Itulah yang dikatakan orang yang mensucikan diri. Ya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugilah orang yang mengotorinya. Ya, dassaha yakni dan nasaha bizunub. Ya, dan dassaha artinya adalah dan nasaha, mengotorinya, bizunubi wal ma'asi wa sayiat, dengan melakukan dosa-dosa, maksiat-maksiat, dan keburukan-keburukan. Jadi beruntunglah orang yang mensucikan dirinya dari dosa, dari maksiat, dengan melakukan ketaatan dan kebaikan, dan merugilah orang yang mengotori dirinya dengan melakukan dosa, dengan melakukan maksiat, dengan melakukan keburukan. Wa ahmalaha wa tarakaha wa maturid, dia abaikan dirinya, dia biarkan untuk melakukan apa yang dia suka. Itu orang yang begitu, dia merugi. Ya, walihaza yaqulu subhanahu, oleh sebab itu Allah SWT berfirman, yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, hari kiamat itu manusia akan ingat apa yang, ya, dia telah lakukan. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan neraka jahim diperlihatkan bagi orang yang melihat. Surah An-Nazi'at ayat 35-36. Wa burrizatil jahim, dinampakkan, diperlihatkan neraka jahim, yakni azharat, ya, yakni ditampakkan, liman yara, bagi orang yang melihat. Maksudnya yara bi'ainihi, yakni melihat neraka jahim itu dengan matanya sendiri. Nahnu fi hazid dunya ma ra'ayna an-nar, kita di dunia ini kita tidak melihat neraka. Ma ra'ayna al-jahima allati zakaraha Allah, kita tidak melihat neraka jahim yang Allah sebutkan. Ya, di dunia ini kita enggak melihat neraka, tidak melihat surga. Ya, innama hiya min alamil ghaibi, dia termasuk di antara alam gaib. Ya, nu'minu biha, kita beriman kepadanya. Wa na'malu al-a'mal allati tujannibuna iyyah, kita melakukan amal-amal yang menjauhkan kita dari neraka tersebut. Wa nahnu lam naraha, dan kita tidak melihatnya. Lakin fil akhirati yarahal insanu ayanan amama wajhihi, tapi di akhirat manusia akan melihat neraka tersebut, ya, dengan matanya, ya, amama wajhihi, di depan wajahnya. Wa burrizatil jahim, dan diperlihatkanlah neraka jahim, ba'da an kanat min ilmil ghaib, ya, padahal sebelumnya neraka jahim itu termasuk di antara ilmu gaib. Wa kanat khafiyatan, dan tersembunyi, enggak dilihat oleh manusia. Wa burrizat wa zaharat amaman nas, kemudian ditampakkan dan muncul di depan manusia. Ya, manusia yang tidak memanfaatkan, ya, waktu yang telah Allah SWT berikan, dia mengikuti kemauan dirinya untuk bermaksiat, untuk melakukan keburukan. Ya, dia juga tidak, ya, peduli dengan dirinya.
ya, kemudian dia tidak menyesali apa yang dia lakukan di dunia ini, kapan dia akan melihat akibat dari perbuatan-perbuatannya itu di akhirat? Kata Allah SWT, ketika manusia ingat dengan semua yang telah dia lakukan, ketika itu neraka jahim diperlihatkan. Ya, di dunia kita tidak melihat neraka, sehingga banyak manusia yang tidak takut melakukan dosa, tapi di akhirat manusia melihat, ya, neraka, sehingga mereka, ya, menyesali apa yang telah mereka lakukan di dunia berupa maksiat, berupa dosa. Fa amma man tagha wa athara al-hayat ad-dunya, adapun orang yang melewati batas lebih mengutamakan kehidupan dunia, wa bi'sal ma'wa, ya, dan seburuk tempat kembali, a'udzubillah, ya, aku berlindung kepada Allah, ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Orang yang melewati batas di dunia ini, ya, lebih mengutamakan kehidupan dunia, tidak peduli dengan akhirat sama sekali, ya, semua yang diusahakan hanya untuk dunia. Di mana tempat kembalinya? Ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah di neraka. La yajidu ma'wan ghairaha, dia tidak akan mendapatkan tempat kembali selainnya. Nas'alullah al-afiyah. Mari kita memohon, ya, keselamatan kepada Allah SWT. Itu orang yang berlebih-lebihan dalam kehidupan dunia ini, melewati batasnya sebagai seorang hamba. Dia semena-mena, dia sombong, ya, dia angkuh, ya, dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hidup hanya untuk dunia ini, ya, semua yang dilakukan hanya untuk dunia, maka tempat kembalinya adalah di neraka, ya. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, khafa ardahu ala rabbih wa qiyamihi baina yadayhi yuhasibuhu, dia takut akan diperlihatkannya dia kepada Tuhannya, dan dia takut dengan saat berdirinya dia di hadapan Tuhannya untuk dia hisab. Wa kullu 'abdin sawfa yalqahu, dan setiap hamba akan bertemu dengan Allah. Wa yaqifu baina yadayhi, dan akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhasibuhu Allah azza wa jalla, dan Allah akan menghisapnya dari amal kebaikan dan keburukannya. Khafa maqama rabbih, dia takut akan kedudukan Tuhannya. Khafahu fi hazid dunya, dia takut kepada Allah, ya, di dalam kehidupan dunia ini. Fa amila min ajlihi, lalu dia beramal, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Wasta'adda li liqa'illah, dan dia bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, ya, takut akan keagungan Allah Azza wa Jalla, maka dia berusaha untuk beramal di dalam kehidupan dunia ini supaya dia bisa, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang penuh dengan kegembiraan, yang penuh dengan sukacita. Ingat, ya, bahwa setiap hamba, ya, dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menghisap setiap amal yang dia lakukan dari kebaikan maupun keburukan. Kalau orang ingin dimudahkan hisapnya, ingin masuk surga, dia melakukan amal soleh dalam kehidupannya di dunia ini. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dia melarang dirinya, ya, dari mengikuti hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat dia kembali, tempat dia berlindung. Hiyal mustaqarrud daim, surga itulah tempat menetap yang abadi. Jannatun arduhas samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, itu tempat kembali bagi orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, lalu dia mengerjakan amal soleh supaya dia bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan sukacita ketika Allah SWT menghisapnya, ya, ketika dia berdiri di hadapan Allah SWT. Dia juga menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsu. Ingat bahwa diri kita ini, ya, dia akan selalu mendorong manusia untuk mengikuti hawa nafsunya. Di mana tempat kembali orang yang takut kepada Allah SWT? Dia menjaga dirinya, menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsunya. Tempat kembalinya adalah surga al-ma'wa. Kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surga dialah tempat kembalinya. Ya, surga itu adalah tempat tinggal yang abadi. Ya, surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Wa amman nar wal iyazubillah, adapun neraka, ya, berlindung kita kepada Allah SWT, fa huwa dhiq, maka dia merupakan kesempitan, wa dankun, dan juga kesulitan, wa syiddatun, kesempitan, wa bu'sun, kebinasaan, wa alamun, penderitaan. Ya, surga dia merupakan tempat tinggal yang selama-lamanya, luasnya seluas langit dan bumi, dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Adapun neraka, tempat kembalinya orang-orang yang melewati batasnya di dunia ini, ya, tempat kembali orang-orang yang hanya mempedulikan kehidupan dunia. Apa itu neraka? Dia merupakan kesempitan, kebinasaan, kecelakaan, kesulitan, ya, penderitaan. Hiyal ma'wa, dialah tempat kembalinya.
Ya, neraka itulah tempat kembalinya. Hiyal mustaqarru, dia tempat menetap. Bagi sebagian orang yang yang melewati batasnya sebagai seorang hamba dan hanya mengutamakan dan peduli dengan kehidupan dunianya saja. La yarju an yakhruju minha, dia tidak akan keluar dari neraka tersebut. Wa inna ma hiya ma'wahu daiman wa abada. Ya, dia merupakan tempat tinggalnya untuk selama-lamanya. Famal farqu baina man kanatin naru ma'wahu wa man kanatil jannatu ma'wahu. Alangkah besarnya perbedaan antara orang yang tempat tinggalnya nanti yang di akhir adalah neraka dengan orang yang tempat tinggalnya nanti adalah surga. Farqun azim. Itu perbedaan yang sangat besar. Wala yaqtu bil bal, dan tidak pernah terlintas dalam hati kita. Ya, perbedaan yang sangat jauh antara orang yang nanti dia masuk surga, dia kekal dalamnya selama-lamanya, dia menikmati semua ya kesenangan yang ada dalamnya. Sangat berbeda dengan orang yang masuk neraka. Dia akan masuk neraka yang penuh dengan kesempitan, kesulitan, kehinaan, penderitaan, dan dia akan merasakan azab yang pedih dalamnya untuk selama-lamanya. Alangkah beda antara surga dengan neraka ya. Wa hadzal qisamul khalqi yaumil qiyamah. Inilah dia ya pembagian manusia ya pada hari kiamat. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di surga, satu kelompok di neraka. Ya, di akhirat ya manusia terbagi jadi dua, sekelompok dalam surga, sekelompok lagi dalam neraka. Kita tentu ya maunya di surga. Oleh sebab itu kita beramal ketika kita masih hidup di dunia ini. Wasababu amalul insan fi hadzid dunya. Apa yang menyebabkan manusia sebagai masuk surga, sebagai masuk neraka? Sebabnya adalah perbuatan manusia itu sendiri ketika dia di dunia, min khairin aw syarrin, kebaikan atau keburukan. Kalau yang dia lakukan selama dunia adalah kebaikan, ya dia masuk surga. Kalau yang dia lakukan di dunia ini adalah keburukan, dia masuk neraka. Wallahu jalla wa ala ja'ala li ibadihil mu'minina awqatan. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan untuk hamba-hambanya yang beriman waktu-waktu yataqarrabuna ilaiha fiha bitta'at, untuk mereka bertaqarrub kepada Allah pada waktu-waktu tersebut dengan melakukan ketaatan. Ya. Di akhirat manusia terbagi dua. Sebagian di surga, sebagian di neraka. Apa yang menyebabkan pembagian tersebut? Yang menyebabkannya adalah amal saleh. Ya. Orang yang masuk surga selama di dunia dia melakukan amal saleh. Orang yang masuk neraka selama di dunia dia melakukan ya dosa. Lalu Allah SWT berikan waktu-waktu bagi orang mukmin, di mana waktu-waktu tersebut bisa mereka pergunakan untuk beribadah kepada Allah SWT, sehingga di akhirat mereka mendapatkan pahala dari Allah SWT dengan ketaatan yang mereka lakukan. Ya. Wallahu jalla wa ala ja'ala li ibadihil mu'minin. Allah Jalla wa'ala telah menjadikan bagi hamba-hambanya yang beriman awqatan, waktu-waktu yataqarrabuna ilaiha fiha bitta'at, di mana mereka bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah pada waktu-waktu tersebut bitta'at, dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Allah telah jadikan bagi kita hamba-hambanya yang beriman waktu-waktu yang waktu-waktu tersebut bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT dengan melakukan berbagai macam ketaatan. Ya, di bulan Ramadan kita berpuasa, kita tilawah Al-Quran, kita qiyamul lail, kita bersedekah, kita menahan diri dari ghibah, dari namimah, dari syahadati zur, dari qaul zur, ya, dari ar-rafath, dari berbagai macam keburukan yang lainnya, ya. Wa yu'adduna ma aujaballahu alaihim. Lalu mereka orang-orang yang ya beriman, mereka tunaikan apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Fayafuzuna biridallahi azza wa jalla, sehingga mereka beruntung dengan keridaan Allah azza wa jalla. Wa yadkhuluna jannatahu yaumal qiyamah, mereka akan masuk surganya Allah pada hari kiamat. Ya. Kalau orang yang beriman, Allah berikan waktu, mereka gunakan waktu tersebut untuk bertaqarrub kepada Allah SWT dengan melakukan berbagai macam ketaatan. Mereka tunaikan apa yang Allah wajibkan kepada mereka, sehingga mereka memperoleh keridaan Allah Azza wa Jalla, dan mereka akan masuk surga dengan penuh sukacita pada hari kiamat. Wa amma iza ahmalu ma awsahum bihi rabbuhum Azza wa Jalla. Adapun jika mereka mengabaikan, menelantarkan ya apa yang Rabb mereka Azza wa Jalla telah wasiatkan kepada mereka, wattaba'u ahwa'ahum wa syahwatihim wa dhayya'u faraidallah, lalu mereka mengikuti hawa nafsu mereka, syahwat mereka, dan mereka menelantarkan ya ibadah-ibadah yang telah Allah wajibkan kepada mereka, wartakabu ma haramallah, mereka lakukan apa yang Allah haramkan, fa innallaha a'adda lahum, maka Allah telah siapkan bagi mereka apa? Naran waquduhan nas wal hijarah, yaitu neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun gilazun syidadun, di atasnya ada malaikat yang kasar lagi bengis,
la ya'sunallaha ma amarahum, yang mereka tidak pernah menentang Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Kalau manusia mengabaikan apa yang Allah Azza wa Jalla telah perintahkan kepada mereka untuk beribadah, lalu mereka mengikuti hawa nafsu mereka, syahwat mereka, mereka abaikan kewajipan-kewajipan yang Allah telah perintahkan kepada mereka, mereka lakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, di mana mereka di akhirat? Di akhirat mereka akan masuk ke dalam neraka. Apa ciri-ciri neraka tersebut? Bahan bakarnya adalah manusia yang bermaksiat dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kesyirikan. Dan bahan bakarnya adalah batu-batu yang dijaga oleh malaikat yang kasar, yang bengis, yang kejam. Mereka tidak pernah sama sekali melanggar perintah Allah SWT, dan mereka taat dan patuh kepada perintah Allah SWT. Jadi kehidupan kita di akhirat, kita sendiri yang mengusahakannya di dunia. Jika kita ingin berbahagia di surga, kita melakukan ibadah, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah SWT. Tetapi kalau kita memilih kebinasaan, dan tentu tidak ada orang yang mau memilih kebinasaan di akhirat, maka dia akan menyia-nyiakan apa yang Allah SWT telah wajibkan kepada mereka di dunia ini, sehingga mereka merasakan kehancuran, kebinasaan di akhirat. Fa anta ayyuhal muslim fi hadzal syahri, engkau wahai orang muslim, fi hadzal syahri, pada bulan ini, futihat lakal abwab, telah dibukakan untukmu pintu-pintu surga. Wasuhilat alaika turuqu ilal jannati fi hadzal syahri, dan telah dimudahkan atasmu jalan-jalan menuju surga pada bulan ini. Pada bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan jalan-jalan menuju surga. Kama akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkannya, annaha tughallaqu fihi abwabun niran, bahwa pada bulan Ramadan ini pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tufattahu abwabul jinan lil mu'minin, dan dibuka pintu-pintu surga untuk orang-orang beriman, di mana orang-orang beriman mudah untuk melakukan amal ibadah pada bulan ini, dan berkurangnya maksiat serta keburukan pada bulan ini. Al-mu'minuna tughallaqu anhum abwabun niran fi hadzal syahri, orang-orang mukmin ditutup bagi mereka pintu-pintu neraka pada bulan ini. Wa yuqbiluna ala ta'atillah, dan mereka semua menghadapkan diri mereka untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Mereka bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Wa tufattahu lahum abwabul jinan, dan dibukakan pintu-pintu surga bagi mereka. Kita di bulan Ramadan ini, Allah Azza wa Jalla bukakan bagi kita pintu-pintu surga, sehingga seharusnya kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ditutup pintu-pintu neraka, artinya kita berusaha untuk menghindari segala macam bentuk dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ashqiya'u, itulah orang-orang yang benar-benar bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amal ashqiya'u fa inna abwaban niran maftuhatun lahum daiman. Adapun orang-orang yang celaka, maka pintu neraka itu terbuka untuk mereka selama-lamanya. Li'annahum la ya'rifuna hadzal syahra wa la ya'rifuna ghairahu, karena mereka tidak kenal bulan ini, juga tidak mengenal yang lainnya. Wa inna ma hammuhum butunuhum wa syahwatuhum, kepentingan mereka adalah perut dan syahwat mereka saja. Wa ma yukmilu lahum huzuzahum fi hadhihi dunya al-faniyah, dan mereka hanya pentingkan apa yang bisa menyempurnakan kesenangan mereka di atas dunia yang fana ini. Sebagian orang kita lihat mereka tidak peduli dengan bulan ini, dengan bulan Ramadan ini. Mereka tidak mengisinya dengan ibadah, mereka tidak berpuasa, tidak mengerjakan ibadah-ibadah yang dianjurkan untuk dikerjakan pada bulan Ramadan ini. Mereka tidak peduli dengan bulan ini. Bahkan mereka hanya mengikuti syahwat mereka. Apa yang penting perut dan syahwat mereka, dan semua yang menyempurnakan kesenangan mereka di dunia ini. Mereka enggak peduli dengan bulan ini. Kata Syekh, la fahaula ila qimata li hadzal syahri wala li ghairihi indahum. Orang seperti ini, bulan Ramadan ini dan bulan lain tidak ada nilainya di hadapan mereka sama sekali. Wa inna ma kullu ayyamihim wa syuhurihim kulluha khasaratun alaihim. Semua hari, semua bulan adalah kerugian atas mereka. Ma'annahum yatamatta'una bil uquli wal asma'i wal absar. Meskipun mereka mempunyai akal, pendengaran dan juga penglihatan.
wa bayyana lahumut tariq, dan Allah telah jelaskan bagi mereka jalan yang benar. Walakinnahum ta'amau an zalik, namun mereka pura-pura buta. Wala qulubuhum yantafi'una biha, hati mereka tidak bisa mereka ambil manfaat darinya. Wala asma'uhum wala absaruhum, demikian pula pendengaran dan mata mereka. Ya, ini sungguh celaka ya. Allah bukakan pintu surga, Allah tutup pintu neraka, Allah berikan berbagai macam ya keistimewaan di bulan ini, tapi sebagai manusia yang disebut dengan al-ashqiya, orang-orang yang celaka, mereka tidak bisa memanfaatkannya. Ya, mereka tidak kenal dengan kelebihan dan keistimewaan bulan ini. Sama saja bagi mereka ya, bulan ini dengan bulan yang lain hanya ya untuk memenuhi ya perut, syahwat, dan hanya untuk menikmati berbagai macam kesenangan fisik ya. Bagi mereka tidak ada harganya, tidak ada kedudukannya bulan ini ya. Meskipun mereka punya akal, punya pikiran, punya mata, punya penglihatan, namun mereka tidak bisa mempergunakannya untuk ya melakukan ya ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Walihaza yaquluna yaumal qiyamah, oleh sebab itu mereka akan berkata pada hari kiamat, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalau dulu kami mendengar dan berakal, berpikir, maka kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Ini mereka akan menyesal ya di akhirat nanti ya. Kita punya akal, kita punya pikiran, punya mata, punya penglihatan, tapi tidak dipikirkan, tidak digunakan untuk berpikir, tidak digunakan untuk ya belajar, tidak digunakan untuk yang baik. Maka di akhirat orang seperti itu akan menyesal ya. Apa kata mereka? Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dulu kami bisa mendengarkan kebenaran dan mengikutinya, kami dulu bisa memikirkan kebenaran dan memikirkannya sehingga kami mempercayainya, maka kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Yakni nasma'u sima'a qabul. Kalau dulu kami mendengar ya pendengaran yang mendatangkan sikap untuk menerima, wa na'malu aqla fahmin, dan kami beramal ya dengan akal yang bisa memahami, fahum lahum uqulun wa lahum asma. Mereka itu punya akal dan punya pendengaran. Lakinnaha lam tanfa'ahum, namun tidak bermanfaat bagi mereka. Fasara wujudaha ka'adamihi, sehingga keberadaannya ya sama dengan ketiadaannya. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini, punya pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengarkan kebenaran Al-Quran Al-Karim, sunnah Rasulullah SAW, sehingga pendengaran itu tidak berguna bagi kita ya. Begitu juga kita punya akal, tapi akalnya tidak dipergunakan untuk mempelajari Al-Quran Al-Karim, mempelajari sunnah Nabi SAW, sehingga akal tersebut tidak berguna sama sekali bagi mereka ya. Lau kunna nasma, seandainya kami mendengar, sam'an yanfa'una, pendengaran yang bermanfaat bagi kita, au naqil, atau kami berpikir, aqlan yanfa'una, yaitu akal yang memberikan manfaat bagi kita, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Li'annahu ma yakunu fi ashabis sa'ir, karena tidak ada yang menjadi penghuni neraka sa'ir illa summu al-bukmul umyu, kecuali orang yang bisu dari kebenaran ya, buta, orang yang tuli, bisu dan buta. Allazina la khaira lahum, allazina la khaira fihim, ya, yang tidak ada kebaikan bagi mereka. Nas'alullah al-afiyah. Ya, maksudnya penghuni neraka sa'ir itu adalah orang yang tuli dari mendengarkan kebenaran, dia enggak mau dengarkan kebenaran, buta dari melihat kebenaran, bisu dari mempelajari kebenaran. Itulah yang akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Falhasil, kesimpulannya, anna hazihi fursatun azimatun fi umrika. Kesimpulannya adalah bahwa ini merupakan kesempatan yang besar dalam umurmu. Datangnya bulan Ramadan ini merupakan kesempatan yang besar dalam umurmu, ayyuhal muslim. Fagtanimha, maka pergunakanlah datangnya bulan Ramadan ya kepada kita. Ini merupakan kesempatan yang sangat besar ya bagi kita dalam umur kita. Fagtanimha, maka kamu pergunakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Ya, gunakan sampai baiknya untuk melakukan berbagai macam ibadah ya pada bulan ini. Was'alillaha an yu'inaka 'alal 'amali salihi fiha, dan mohonlah kepada Allah agar ia menolong engkau untuk beramal soleh pada kesempatan tersebut. Jadi kita semestinya pergunakan bulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita mesti meminta pertolongan kepada Allah SWT agar kita bisa melakukan amal soleh pada bulan Ramadan ini. Betapa banyak orang yang datang kepadanya bulan Ramadan, dia sangat ingin untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dalam bulan Ramadan ini, tapi tidak sanggup, mungkin karena penyakit, mungkin karena halangan-halangan yang lain
ya, maka kita mesti pergunakan bulan ini dan kita minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa mengisi bulan ini dengan ibadah. Was'alillahal qabul wal mazid min fadlihi. Dan mohonlah kepada Allah supaya Allah terima ibadah kita ini. Ya, kita tidak hanya mestinya tidak hanya perlu untuk ibadah, tapi juga bagaimana supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mazid min fadli, mohon kepada Allah tambahan karunia-Nya. Fa inna man adraka syahra Ramadan, sesungguhnya orang yang mendapati bulan Ramadan, wa makkanahu Allahu minal intifa'i bihi, dan Allah berikan dia kemampuan untuk mempergunakannya, faqad an'amallahu alaihi ni'matan azimatan la ya'diluha syai'un. Sesungguhnya Allah telah berikan kepadanya nikmat besar yang tidak bisa disamai oleh apapun. Orang yang mendapati bulan Ramadan, Allah berikan dia tenaga, ya, kemampuan untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya untuk beribadah, maka orang yang seperti itu telah Allah berikan nikmat yang begitu besar yang tidak bisa disamai oleh nikmat apapun juga. La ya'duluha wallahi ashabul malayin, tidak bisa disamai demi Allah oleh orang-orang yang memiliki uang miliaran. Wa ashabil imarat, tidak bisa disamai oleh orang-orang yang memiliki gedung-gedung tinggi. Wa ashabul aqarat, tidak bisa disamai oleh orang-orang yang memiliki properti-properti yang mahal. Wallahi la ya'dilu hadza syahra syai'un liman waffaqahu Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, tidak ada sesuatu yang menyamai, yang setara dengan bulan ini bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan tuntunan untuk mempergunakannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau kana la yamliku minad dunya illa filsan, walaupun dia tidak memiliki dari dunia ini kecuali hanya sedikit uang. Ya, demi Allah, kalau Allah berikan kesempatan untuk mendapati bulan ini, lalu Allah berikan kita kemampuan, tenaga, kesanggupan untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah suatu nikmat yang sangat besar yang tidak bisa disamai oleh orang-orang yang memiliki uang miliaran, triliunan. Tidak bisa disamai nikmat tersebut oleh orang-orang yang memiliki gedung-gedung yang tinggi, gedung-gedung pencakar langit, oleh orang-orang yang memiliki berbagai macam properti. Ya, tidak bisa disamai sama sekali. Walaupun orang yang beribadah dengan sebaik-baiknya pada bulan Ramadan ini, dia hanya memiliki sedikit uangnya. Iza manallahu alaihi bihadza syahri fahuwa rabih. Jika Allah telah karuniakan kepadanya dengan datangnya bulan Ramadan ini, lalu dia pergunakan sebaik-baiknya, fahuwa rabih, dialah orang yang beruntung. Siapa yang beruntung? Yang beruntung sebenarnya adalah orang yang Allah berikan umur untuk sampai pada bulan Ramadan, lalu dia pergunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Dialah yang beruntung, dialah ar-rabih, yang beruntung. Wa huwa tajiru fil haqiqah, dialah pedagang yang sebenar-benarnya, dialah saudagar yang sebenarnya. Wa huwal ghaniyyu fil haqiqah, dialah orang kaya, ya, pada hakikat sebenarnya. Walaisal ghaniyyu allazi yamliku hadhihi dunya, orang yang kaya, ya, sebenarnya bukanlah orang yang memiliki dunia ini. Fa innahu iza dhayya'al akhirah, sesungguhnya jika dia menyia-nyiakan akhirat, fa innahu faqirun, maka sungguhnya dia adalah orang fakir, maka sesungguhnya dia adalah orang fakir, khasirat dunia wal akhirah, dia merugi di dunia dan di akhirat. Siapakah orang yang kaya sebenarnya? Kalau kita tanya manusia, siapa yang kaya? Oh, yang punya uang miliaran, yang punya gedung-gedung di langit, yang punya perusahaan ini dan itu, yang punya properti ini dan itu dia mata manusia. Tapi di mata Allah SWT adalah orang yang kaya adalah orang yang mempergunakan waktunya sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang kaya, ya, kalau dia sia-siakan ibadah, maka apa? Fa innahu faqirun, maka dia adalah orang yang fakir, khasirat dunia wal akhirah, dia merugi di dunia dan di akhirat. Ad-dunya laisa li ahadin, dunia ini tidak dikhususkan untuk siapapun. Ad-dunya mamarrun wa ma'bar, dunia ini adalah tempat lewat dan tempat menyeberang. Laisa li ahadin, tidak ada dikhususkan untuk seorang pun, tidak ada dijadikan abadi untuk seseorang pun. Wa inna ma hiya mithlu at-tariqil ladzi yamurru alaihi an-nasu kulluhum, dunia ini adalah seperti jalan yang dilewati oleh semua manusia. Wa yatrukunahu li ghairihim, dan mereka tinggalkan untuk yang lain. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Lihat orang-orang kaya di dunia ini, apakah mereka hidup selama-lamanya di dunia ini? Tidak. Ada umur mereka masing-masing. Ketika umurnya telah habis di dunia ini, mereka mati semuanya. Oleh sebab itu, karena dunia ini enggak abadi bagi kita, maka semestinya kita pergunakan waktu kita hidup di dunia ini untuk beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyakum liqtinamil awqat. Mari kita memohon kepada Allah azza wa jalla agar memberikan ya kemudahan bagi kita dan bagi kalian untuk mempergunakan waktu-waktu ini. Ya, kita mesti memohon kepada Allah SWT agar Allah SWT berikan kita taufik, bimbingan agar kita bisa mempergunakan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak ya di antara kaum muslimin yang menyia-nyiakan waktunya pada bulan Ramadan sekalipun ya. Banyak yang main HP berjam-jam ya, keliling ke sana kemari, pergi ke sana kemari, habiskan waktu siang dan malam. Mereka bergadang sampai larut malam, lalu siangnya mereka tidur, tidak mempergunakan waktu sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka itu adalah kerugiannya. Maka kita ya berusaha sebaik-baiknya untuk mempergunakan waktu kita ya pada bulan Ramadan ini. Kita juga harus sedikit memaksa diri kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan kita masih hidup di dunia ini atau kita sudah ya dikubur dalam perut bumi. Maka kita harus memanfaatkan waktu yang ada ini. Ya, kalau waktu yang sudah lalu banyak kelalaian-kelalaian kita dalamnya, waktu yang akan datang belum tentu kita dapatkan. Maka waktu yang pasti itu adalah waktu sekarang ini. Maka kita pergunakan sebaik-baiknya. Kita puasa, kita qiyamul lail, kita tilawah Al-Quran, kita taftir, memberikan ya makanan untuk berbuka, kita menahan lisan kita dari ghibah, dari namimah, dari syahadatuz zur, dari qauluz zur. Kita menahan diri kita dari ar-rafas, kata-kata yang jorok, kata-kata yang kasar. Kita menahan diri kita dari asyiyah, berteriak-teriak ya di tempat-tempat umum. Kita juga menahan mata kita dari yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, menahan tangan kita dari mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, menahan ya pendengaran kita dari mendengarkan hal-hal yang tidak berguna bagi kita. Maka kita mesti pergunakan waktu ini, karena waktu itulah yang paling berharga ya. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair ya, al-waktu anfasu ma unita bihifzihi wa urahu ashalu alaika ma yadhi'u. Waktu adalah sesuatu yang paling mahal untuk dipelihara, dijaga, tapi waktu itu pula lah yang paling mudah untuk hilang dengan sia-sia ya. Dia paling mahal dan dia paling banyak disia-siakan oleh manusia ya. Maka kita mesti memohon kepada Allah SWT agar kita diberikan ya taufik oleh Allah SWT untuk mempergunakan waktu-waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah SWT. Wal mubadarati bit ta'at, kita juga mestinya memohon kepada Allah agar kita ya diberikan kesanggupan untuk segera melakukan ketaatan. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh." Sabiqu ila magfiratin min rabbikum. Ya. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Belum tentu ya kita masih hidup. Wa taubati minaz dzunubi wa sayyi'at. Kita juga mesti ya bersegera untuk bertobat dari dosa-dosa dan keburukan-keburukan. Jangan ditunda-tunda. Belum tentu kita masih hidup ya. Mesti bertobat sesegera mungkin dari segala dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Ya, kita tidak ada ya yang bisa menjamin kita masih hidup 1 hari, 2 hari, seminggu lagi. Sehingga orang mengatakan sesuatu yang semua manusia meyakininya adalah al-maut, kematian. Oleh sebab itu ya tidak ada seorang pun yang ragu akan kematian ini. Semua yakin bahwa kematian itu akan datang kepadanya. Oleh sebab itu pergunakan waktu ini untuk beribadah sebaik-baiknya kepada Allah SWT. Jangan tunda-tunda untuk melakukan ibadah. Lakukan segera mungkin. Karena mungkin ada penghalang-penghalangnya sehingga kita tidak bisa melakukannya. Bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang kita lakukan. Ya, barangkali ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.